Selamat siang semuanya. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa ya. Bisa. Untuk siang ini, Ada Enggal, ada Fitri juga kayaknya, Pak. oke, ya udah, nggak apa-apa. Nanti biar langsung masuk aja mereka ya. Hari ini kita akan membahas mengenai materi yang pastinya berkaitan dengan akuntansi biaya. Yang keempat, yaitu mengenai penentuan dan pengendalian biaya bahan baku dan TKL. Oke, ya, sebelumnya saya mau menyampaikan dulu, sebelum materi saya mulai, apakah kalian sudah melakukan presensi di Siakap minggu yang lalu? Udah, Sudah ya. kalau yang itu. Yang saya sampaikan di grup itu ya, sudah ya. Sudah. Oke. Udah download materi-materinya? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke. Ya, terutama khusus yang belum, silakan nanti tetap download materinya itu, sehingga ya biar kalian juga punya, ya, supaya kalian juga punya, sehingga kan enggak kesusahan kalau misalkan nanti akan saya lakukan post test dan sebagainya gitu ya. Jadi tidak perlu menunggu instruksi saya untuk download materi. Jadi ketika kalian buka Siakat, ya sekaligus untuk melakukan presensi, juga langsung download materinya. Dibaca dulu, kalau Google Drive, nah itu berarti materi, seperti itu ya, materi atau soal. Untuk semua makul. Kemudian, ini, yang mungkin kalau kalian jarang buka Siakat, kemudian jarang komentar, nah mulai minggu ini sampai ke depan, untuk model presensi akan dilaksanakan secara online dan secara otomatis. Nah, otomatisnya itu ketika kalian mengetik pada kolom komentar, baik itu ketik hadir atau ketik terima kasih atau ketik apapun di sana, nanti langsung otomatis kalian akan tercatat dalam presensi. Jadi saya harapkan untuk selalu buka Siakat pada materi-materi yang selesai dijelaskan. Nah, maksimal jam 8 malam pada hari yang bersangkutan. Misalkan untuk materi akuntansi biaya ini, misal nanti siang kok Anda cek Pak Robi belum upload, maksimal jam 8 malam gitu ya. Kalau misalkan di mana ya, di Siakat Anda kok adalah belum muncul, segera langsung hubungi saya. Gitu. Karena kan kadang misalkan nih, siapa yang terdaftar kelas sore? Ada nggak? Yang terdaftar kelas sore siapa? Ada nggak? Nah, terkadang, Kalau yang sekarang kayaknya nggak ada, Pak. nah Ini ini kita pagi semua biasanya. untuk pendaftaran awal ikut sore atau pagi, nah gitu loh.
Yang di absen pas di admin dulu. Iya, yang di admin itu. Sore, Pak. Nah, jadi seperti ya contohnya Enggal, kan terdaftarnya sore. Pagi saya, Pak. Pagi, oke. Siapa yang sore Iya. itu? Saya Septim, kan Mbak. uploadnya di kelas yang pagi. Iya. Tuh, jadi yang kelas yang sore kan kadang saya kelupaan untuk upload, sehingga eh, kalau ada terjadi hal seperti itu, tolong segera langsung konfirmasi ke saya, gitu ya. Karena kelasnya banyak, jadi terkadang ya namanya manusiawi itu kadang lupa. Oke, jadi itu informasi yang terbaru. Ya, gimana? Lah itu yang pertemuan ketiga kemarin itu yang apa materinya yang di Google Drive nggak ada tuh, Pak? Minggu lalu itu kan eh, kita melanjutkan materi ya, hitung itu loh, Iya. hitung Yang hitung-hitung. ya yang hitung-hitungan itu, sehingga kan saya tidak nambah materi. Nah terus Iya, Pak. ngetiknya di mana? Nah di sana kan muncul video. Iya. Nah jadi ketik di situ aja, ketik pada videonya saja. Iya, Gitu. Pak. Mm-mm. Oke. Ya selanjutnya saya akan em, menjelaskan mengenai yang berkaitan dalam pengendalian biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Materi yang ini pertemuan berapa? 4 ya berarti ya? Oke. Iya, Pak. Untuk yang pertama, biaya bahan. Seperti yang minggu lalu saya sudah sampaikan, yang berkaitan dengan biaya-biaya yang berkaitan dengan produksi, yaitu biaya bahan dibedakan menjadi biaya bahan baku dan bahan penolong. Itu yang kaitannya dengan biaya bahan. Di mana biaya bahan baku itu merupakan bahan yang dapat dilacak pada jadi. Maksudnya dilacak itu komposisinya. Nah, misalkan kalau misalkan membuat roti, bahan baku untuk membuat roti kan tepung. Ketika jadi roti, ya komponen roti itu, komponen tepung itu dapat dilacak di sebuah roti yang sudah jadi. Berbeda dengan rasa manis. Ya, yang namanya rasa dengan gula itu ya. Itu kalau misalkan diolah ke menjadi roti, itu identitasnya tidak dapat dilacak pada produk jadi. Ya, poin yang kedua. Beda dengan bahan baku, bahan utama. Lalu, biaya bahan baku diproses dengan menggunakan BTKL dan BOP atau biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ya. Lalu merupakan elemen biaya utama. Tanpa adanya bahan baku, maka perusahaan tidak bisa melaksanakan kegiatan produksi. Untuk biaya bahan penolong, tadi identitasnya tidak dapat dilacak pada produk jadi. Kemudian nilainya relatif imaterial. Imaterial itu tidak begitu penting. Yang namanya penolong atau pelengkap itu berarti hal-hal yang memang tidak begitu penting. Karena dia sebagai penolong saja. Dan biaya penolong di sini merupakan elemen dari biaya overhead pabrik. Itu untuk biaya bahan.
Kedua, kaitannya dengan biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh bahan baku dan untuk menempatkan dalam keadaan siap diolah atau masuk ke dalam keadaan siap untuk diproses. Unsur penentuan harga pokok bahan baku. Secara teoritis, bahan baku tersebut itu terdiri dari harga pembelian bahan baku tentu saja, bukan pembelian peralatan atau perlengkapan lainnya, ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyiapkan bahan tersebut. Antara lain ada biaya angkut, biaya pesanan, biaya penyimpanan, biaya pembongkaran, dan lain-lain. Ini secara teoritis. Semua kegiatan yang berkaitan dengan pembelian bahan baku, kan ada yang namanya biaya angkut. Kalau misalkan mesen, ada biaya tambahannya juga, dan lain sebagainya. Secara praktis, penentuan harga pokok bahan baku itu sebesar harga beli menurut faktur pemasok. Untuk biaya lain-lain, biaya angkut, pesanan, biaya penyimpanan, pembongkaran, dan lain-lain dimasukkan dalam biaya-biaya tersendiri. Ini secara praktis. Nah, terus yang digunakan yang mana, Pak? Gini, ketika proses pembelian bahan baku tersebut mengeluarkan beberapa biaya-biaya, ya khusus untuk pembelian bahan baku tersebut, maka itu semua masuk ke dalam harga pokok bahan baku. Jadi yang saya gunakan di sini lebih tepat menggunakan yang teoritis. Jadi semua yang digunakan untuk pembelian bahan baku itu masuk ke dalam konsep biaya bahan baku. Biaya angkut dalam penentuan harga pokok bahan baku. Biaya angkut sebagai tambahan harga pokok bahan baku alasannya kuantitas atau jumlah tiap jenis bahan baku yang dibeli, di mana kuantitas suatu bahan itu dapat mempengaruhi biaya angkut pembelian. Ini masalah jumlah. Perbandingan harga tiap jenis bahan baku yang dibeli, maka harga bahan baku mempengaruhi biaya angkut pembelian. Contohnya, semisal kalau kalian pernah beli produk secara online, terutama untuk masalah biaya angkut, itu sudah dibanderol atau sudah dipastikan dengan perhitungan berat per kilo. Betul ya? Kalau misalkan membeli baju itu kan nggak ada 1 kilo. Misalkan beli 1 baju, itu kan tidak ada 1 kilo. Tetapi untuk perhitungan biaya angkutnya, itu tetap dihitung 1 kilo. Harga baju misalkan 100.000, biaya angkutnya 20.000 misalkan ya. Ya udah, kalau beli 1 baju, biaya angkutnya tetap 20.000. Misalkan beli 2 baju kalau dihitung beratnya apakah sampai 1 kilo? Kan juga nggak nyampe. Tapi hitungnya tetap per kilo, itu 20. Beli 3, beli 4, beli 5. Nah, mungkin 5 baju baru sampai dihitung beratnya nyampe 1 kilo. Dan itu dihitung biaya angkutnya tetap sama, 20.000. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kuantitas
setiap jenis bahan baku yang dibeli mempengaruhi biaya angkut pembelian. Mau jumlahnya 1, mau jumlahnya 5, kalau beratnya tidak melebihi dari 1 kilo, maka kan lebih hemat kalau beli 5 baju sekaligus daripada belinya 1/1. Gitu ya. Biaya angkut dibebankan pada bahan baku yang dibeli dengan tarif ditentukan di muka. Artinya kurir atau yang mengirim itu menentukan tarif di awal. Biasanya yang per kilo seperti itu. Mau produknya kurang dari 1 kilo, ya tetap dihitung 1 kilo. Biaya bahan baku diperlakukan sebagai unsur BOP. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan unsur biaya bahan baku, kalau ini sebagai unsur BOP. Di mana perkiraan jumlah biaya angkut selama setahun dan dalam perhitungan jumlah itu dimasukkan dalam total taksiran BOP dalam mencari tarif BOP. Biaya angkut jika diperlakukan sebagai unsur BOP itu bila tidak ada kaitannya dengan pembelian bahan baku. Nah, misalkan di sini biaya angkut untuk pengiriman barang yang siap untuk dijual. Nah, itu berarti masuk ke dalam unsur BOP. Selanjutnya, metode penentuan harga pokok bahan baku yang lainnya terdiri dari 2 metode penentuan harga pokok bahan baku. Yang pertama adalah metode identifikasi khusus, yaitu setiap jenis bahan yang ada di gudang diberi tanda khusus berapa bahan baku tersebut dibeli, sehingga dapat diketahui jumlah bahan baku yang dipakai dengan melihat tanda khusus tersebut. Jadi dengan cara memberikan sebuah tanda. Sehingga dengan adanya tanda itu, bagian produksi itu sudah dapat mengetahui jumlah bahan baku yang dipakai. Yang kedua, yaitu dengan harga pokok metode first in, first out atau FIFO. Harga pokok persatuan bahan baku yang pertama masuk dalam gudang dipakai untuk menentukan harga bahan baku yang pertama kali digunakan. Ketika menggunakan bahan baku, untuk pembelian yang pertama dengan pembelian yang kedua, biasanya harganya berbeda. Nah, untuk perhitungannya mau menggunakan yang mana? Memakai yang pertama, nilai harga bahan bakunya, atau yang kedua? Kalau misalkan menggunakan metode FIFO, ya berarti yang pertama kali masuk atau first in dengan harga sekian, itu yang digunakan untuk menghitung harga pokok bahan baku yang dikeluarkan. Jadi yang pertama kali masuk, nilainya berapa, harganya berapa. Jadi ketika menggunakan bahan baku tersebut, maka nilai yang digunakan ya sesuai dengan harga dari bahan baku tersebut. Kemudian kaitannya dengan harga pokok metode LIFO atau last in first out. Berarti di sini penentuan harga menyesuaikan dari bahan baku yang terakhir, karena menggunakan metode LIFO. Jadi yang paling terakhir itu masuk, itu yang digunakan sebagai harga pokok bahan baku.
yang pertama kali digunakan. Kemudian D, menggunakan metode rata-rata bergerak. Menggunakan metode ini dihitung dengan cara membagi total harga pokok dengan jumlah satuannya. Tidak melihat yang pertama kali masuk, yang terakhir kali masuk, semuanya itu dihitung secara bersama-sama, kemudian dicari rata-rata harganya berapa. Banyak perusahaan-perusahaan juga menggunakan model ini. Jadi dengan menghitung semua produk atau barang dibagi dengan jumlah. Kemudian yang E, yaitu metode bias standar. Menentukan harga standar melalui harga taksiran yang mencerminkan harga yang diharapkan akan terjadi di masa yang datang. Kalau metode bias standar di sini dengan menentukan harga yang biasanya dipengaruhi oleh standar pasaran, kemudian dipengaruhi oleh berapa laba yang atau keuntungan yang akan diterima. Bias standar. Kemudian yang berkaitan dengan bahan baku. Biasanya timbul masalah-masalah yang berhubungan dengan bahan baku. Yang pertama di sini disebut sisa bahan atau biasa disebut scrap. Adalah bahan yang mengalami kerusakan dalam proses pengerjaan. Ketika melaksanakan kegiatan produksi, ada bahan-bahan yang memang mengalami kegagalan, misalkan bikin roti gosong. Nah, itu berarti masuk ke dalam kerusakan. Perlakuan terhadap hasil penjualan sisa bahan, ternyata sisa bahan itu juga masih bisa dijual. Kalau misalkan memang rusak atau tidak jadi, atau memang sisa. Sisa bahan diperlakukan sebagai pengurangan biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan. Kemudian hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurangan BOP sesungguhnya. Hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pendapatan di luar usaha. Jadi scrap ini bila dijual itu bisa digunakan untuk mengurangi dari biaya-biaya atau bisa menjadi pendapatan di luar usaha perusahaan. Kalau misalkan ada yang di rumah mungkin punya mesin jahit atau bikin baju batik, nah kan kain-kain yang sisa-sisa itu yang sudah tidak bisa dibuat baju itu kan bisa dimanfaatkan untuk membuat kain perca dan lain sebagainya. Nah itu bisa dimanfaatkan lagi untuk dapat memperoleh keuntungan. Yang kedua adalah produk rusak atau spoil good. Beda dengan yang pertama tadi, mengalami kerusakan yang sifatnya masih dapat ditolerir dan itu menjadi bahan sisa. Kalau produk rusak, berarti adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Penyebabnya itu karena terjadinya karena kesalahan tidak normal dalam mengerjakan pesanan tertentu. Yang kedua, terjadinya karena kesalahan normal pada proses produksi, maka kerugiannya dibebankan kepada seluruh produk. Nah, jadi ini mengerjakannya keliru atau salah, maka produk rusak. Kalau produk rusak, ya biasanya dibuang ya dibuang, tidak
dapat digunakan kembali, tidak dapat dijual kembali. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan bahan baku itu adalah produk cacat atau defective good, adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan. Tetapi dengan mengeluarkan biaya pekerjaannya kembali untuk memperbaikinya, maka produk tersebut secara ekonomi dapat dipergunakan lagi menjadi produk jadi. Nah, perlakuan akuntansinya mirip dengan produk bursa. Artinya di sini produk yang kualitasnya itu di bawah asli. Nah, biasanya kelas B. Jadi produknya itu sebetulnya tidak sesuai dengan standar, tetapi dikerjakan kembali sehingga bisa layak untuk dijadikan produk judi. Tetapi ini masih termasuk produk cacat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silakan. Septin mungkin? Atau Enggal? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Fitri? Belum, Pak. Ica? Belum. Oke. Semoga tidak pada tidur ya. Enggak, Enggak. Pak. Menyimak, Pak. Menyimak. Oke, sip. Menyimak. Nggak ada tulisan menyimak. Oke, saya lanjutkan kembali. Untuk akuntansi bahan baku, dibedakan menjadi akuntansi pembelian bahan baku dan akuntansi pemakaian bahan baku. Prosedur pembelian bahan terdiri atas pertama permintaan pembelian, pesanan pembelian, penerimaan bahan. Karena sudah belajar accurate ya. Sudah, Pak. Sudah ya. Masih ingat prosedur pembelian di accurate itu? Sedikit, Pak. Mulai dari kan pastinya permintaan dulu. Setelah permintaan baru pesan. Kan? Habis pesan kemudian barang terima. Gitu kan? Jadi dengan adanya prosedur pembelian, maka terdapat 3 dokumen pembelian. Yang pertama adalah surat permintaan. Yang kedua, surat pesanan. Dan selanjutnya adalah laporan penerimaan barang. Dan untuk pencatatan persediaan ini menggunakan metode fisik maupun virtual. Fisik itu berarti pencatatannya pada akhir bulan, tapi kalau virtual pencatatannya pada saat terjadinya proses transaksi, yaitu pembelian tersebut. Lalu di sini untuk jurnal bahan baku, mulai dari jurnal pembelian bahan baku, debit adalah pembelian, kreditnya kas atau hutang. Lalu untuk jurnal bahan baku masuk proses, yaitu persediaan barang dalam proses pada persediaan bahan baku. Berikutnya bahan baku selesai diproses, persediaan barang jadi pada persediaan barang dalam proses. Yang terakhir, penjualan barang jadi, sebenarnya harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Kemudian kas atau piutang pada penjualan. Oke. Bagian yang kedua
yaitu mengenai prosedur pengendalian bahan baku. Tujuan dari pengendalian bahan baku dimaksud agar proses produksi berjalan dengan lancar. Bahan baku ada saat dibutuhkan, dan pengadaan bahan baku dilakukan secara efisien. Sehingga begini, ketika perusahaan akan melakukan kegiatan produksi, maka harus ada yang namanya pengendalian bahan baku. Misalkan membeli bahan baku sebanyak 50 kuintal. Ketika melakukan kegiatan produksi, itu tidak semua bahan baku itu digunakan. Ya harus dikendalikan sesuai dengan kebutuhan. Sehingga hal tersebut bisa dilakukan secara efisien. Berbicara mengenai golongan tingkat produk, persediaan bahan baku digolongkan menjadi 3 kelompok atas dasar nilainya. Kelompok A yang nilainya tinggi, kelompok B nilainya sedang, kelompok C nilainya rendah. Untuk karakteristik kelompok A, biasanya jumlah persediaan minimal kecil. Karena ini nilainya tinggi atau grade A. Kemudian tingkat reviewnya tinggi. Biasanya produk-produk yang unlimited, ya, itu banyak dicari orang, banyak direview. Kemudian tingkat pemesan tinggi, ya, karena persediaannya sedikit. Perlu pencatatan rinci dan tingkat pengawasannya tinggi. Kalau produk A, kelompok A, itu biasanya tingkat pengawasannya tinggi. Kemudian untuk mengetahui komposisinya itu rinci sekali. Itu berarti kelompok A, kualitasnya A. Untuk karakteristik kelompok B, biasanya jumlah persediaannya sedang. Tingkat review juga sedang. Yang mesen sedang. Untuk pencatatannya tidak harus terperinci, dan tingkat pengawasan sedang. Itu barang kualitasnya B. Ya kalau dilihat berdasarkan harga, ya pastinya kalian semua sudah paham. Kalau yang barang kualitas A, B, dan C. Untuk kelompok C, itu jumlah persediaan itu minimal besar. Di persediaan banyak banget. Untuk tingkat review, ya rendah atau biasa-biasa saja. Jarang dilirik gitu ya. Untuk tingkat pemesan rendah, hingga tidak perlu melakukan pencatatan. Dan tingkat pengawasan rendah. Oke, ini untuk kelompok C. Terakhir, yang berkaitan dengan biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang digunakan untuk memproses bahan menjadi barang jadi. Maksudnya di sini adalah proses bahan baku. Dan biaya tenaga kerja langsung untuk tenaga kerja yang langsung berhubungan dengan proses produksi. Orang yang ahli dalam memproses bahan baku atau yang memproses bahan utama. Lalu merupakan elemen biaya utama. Tanpa adanya tenaga kerja, otomatis produk tidak akan terbentuk. Lalu, biaya tenaga kerja tidak langsung.
berhubungan dengan proses produksi menjadi elemen BOP, di mana BTKTL di sini hanya untuk sebagai pengawas saja, jadi tidak terlalu menekankan pada kegiatan produksinya. Jurnal terjadinya biaya gaji dan upah. Biaya gaji dan upah debit, kas atau utang, gaji dan upah kredit. Untuk biaya gaji, alokasi biaya gaji dan upah, persediaan barang dalam proses. Kalau ada bintang 1, ini artinya yang mengerjakan ini adalah tenaga kerja langsung. Kemudian biaya BOP sesungguhnya ini tenaga kerja tidak langsung. Kemudian biaya administrasi umum bintangnya 3 untuk tenaga kerja bagian administrasi umum. Dan yang keempat, biaya pemasaran untuk tenaga kerja bagian pemasaran pada biaya gaji dan upah. Ini alokasi biaya gaji dan upah. Perlakuan akuntansi terhadap overtime. Nah, overtime itu berarti lembur yang kaitannya dengan tenaga kerja. Diakui sebagai BOP jika lembur sudah direncanakan sebelumnya. Jadi di sini dicatat sebagai BOP sesungguhnya pada kas atau utang. Yang kedua, diakui sebagai persediaan barang dalam proses jika lembur karena kebutuhan tambahan produk tertentu sesuai dengan pesanan. Jadi dikeluarkan persediaan barang dalam proses pada kas atau utang gaji dan upah. Yang ketiga, diakui sebagai kerugian jam kerja jika lembur karena kesalahan karyawan. Misalkan diminta untuk lembur, tetapi target produksi barang itu sudah selesai semua. Nah, maka jurnalnya dicatat sebagai rugi lembur pada kas atau utang gaji dan upah. Lalu, idle time, biaya tenaga kerja yang tetap dibayar walaupun karyawan tidak menggunakan proses produksi. Sifat proses produksi menyebabkan karyawan tertentu harus menunggu pada saat tertentu. Misalkan diperlukan sebagai BOP, yaitu BOP sesungguhnya pada kas atau utang gaji. Lalu karyawan menganggur akibat kesalahan yang dilakukannya. Dilakukan sebagai rugi idle time. Jadi kalau misalkan menganggur karena listriknya padam, nah, seperti itu. Contohnya dari idle time. Oke. Jadi itu yang bisa saya jelaskan untuk hari ini yang berkaitan dengan akuntansi biaya. Sebentar lagi akan nanti bisa saya lanjutkan kembali. Gitu ya. Bila ada pertanyaan. Oke. Ada yang mau pertanyaan dulu? Monggo, silakan.